15 soal tes CAT calon anggota PPS Pemilu 2024. 1. Berdasarkan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih kecuali A. DPR, B. DPD, C. DPR, D. Presiden, Gubernur, dan Bupati. Jawabannya adalah D. 2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU, kabupaten atau kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. KPU RI, B. KPU Provinsi, C. Sekretaris KPU Kabupaten Kota, D. Bawaslu Kabupaten Kota, E. Bupati atau Wali Kota. Jawabannya adalah B. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pengaturan penyelenggaraan pemilu diatur pada pasal A. Pasal 3, B. Pasal 4, C. Pasal 5, D. Pasal 6. Jawabannya adalah B. 4. Pada hari pemungutan suara, KPPS 4 melayani A. Menjaga kotak suara, B. Membantu tugas Ketua KPPS, C. Membagi surat pemberitahuan pemungutan suara model C6 di TPS, D. Konfirmasi korespondensi surat pemberitahuan pemungutan suara dengan KTP elektronik pemilih. E. Jawaban B dan D benar. Jawabannya adalah D. 5. PPS wajib mengirimkan surat suara calon bupati dan wakil bupati dari TPS dalam kotak tersegel kepada PPK selambat-lambatnya setelah dilakukan pemungutan suara. A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari, E. 5 hari. Jawabannya adalah C. 6. Tugas ketua PPK sebagai berikut, kecuali A. Memimpin kegiatan PPK, B. Mengawasi kegiatan Panwascam, C. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK, D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara, E. Melaksanakan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU kabupaten atau kota. Jawabannya adalah B. 7. Petugas pemutakhiran data pemilu diangkat dan diberhentikan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU kabupaten atau kota, E. KPU provinsi. Jawabannya adalah B. 8. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU kabupaten kota, B. PPK atas nama KPU kabupaten kota, C. PPK atas nama Ketua KPU kabupaten kota, D. PPS atas nama KPU kabupaten kota, E. PPS atas nama Ketua KPU kabupaten kota. Jawabannya adalah E. 9. Pernyataan berikut ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. C. Dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. D. Peserta pemilihan umum DPD adalah perseorangan. E. Tidak ada jawaban yang salah. Jawabannya adalah C. 10.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR meliputi A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan, B. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan, C. Anggota DPD dan utusan golongan, D. Anggota MPR, DPR dan DPD, E. Anggota DPR dan DPD. Jawabannya adalah E. 11. Berikut prinsip penyelenggara pemilu. Pilih paling tepat. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. C. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, efektif, dan efisiensi. D. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi. E. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi. Jawabannya adalah D. 12. Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu dilaksanakan pada tahun A. 1950, B. 1955, C. 1960, D. 1971. Jawabannya adalah B. 13. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri merupakan bunyi dari pasal A. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 22C ayat 2 Undang-Undang 1945, C. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C. 14. Regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 adalah A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018. Jawabannya adalah C. 15. Jumlah kursi anggota DPR saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. 570 orang, B. 575 orang, C. 560 orang, D. 565 orang. Jawabannya adalah B.